Kembali di Anies Pagi, pemirsa. Menteri Perdagangan Budi Santoso kunjungi Pasar Ciracas, Jakarta Timur untuk memantau harga bahan pokok jelang Lebaran. Ya, di sana Mendak juga memeriksa keberadaan minyak kita. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengunjungi Pasar Ciracas, Jakarta Timur untuk memantau harga bahan pokok jelang Lebaran. Kunjungan Mendak kali ini untuk memastikan bahwa pasokan bahan pokok aman dan terkendali selama bulan puasa hingga Hari Raya Idul Fitri. Mendak Budi pun mengungkapkan harga bahan pokok terpantau normal. Di antaranya harga daging ayam Rp26.000 per kilogram dan daging sapi Rp140.000 per kilogramnya. Dalam sidak tersebut, Mendak Budi juga membeli minyak goreng minyak kita 1 liter untuk dilakukan pengecekan apakah isi dalam kemasan sesuai dengan informasi takaran volume dalam kemasan. Setelah dilakukan pengukuran dengan gelas ukur, isi kemasan sesuai dengan informasi takaran. Harga minyak kita juga sesuai dengan harga eceran tertinggi, yakni Rp16.000 per 1 liter. Jadi cenderung harga-harga normal. Dan tadi kita lihat banyak ibu-ibu yang belanja untuk persiapan Lebaran. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman, kepada KL, kepada instansi terkait, Satgas Pangan, dan semua kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas bantuannya. Kita bersama-sama menjaga barang-barang ini terutama menghadapi Lebaran. Jadi kita akan terus kontrol secara rutin harga-harga di seluruh Indonesia agar pasokan terjamin, kemudian harga juga stabil . Diketahui sidak dilakukan untuk memantau pergerakan harga bahan pokok di pasar, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perhubungan memprediksi potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran tahun ini mencapai 146 juta jiwa atau setara dengan 52% dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada H-3 Lebaran atau 28 Maret 2025 mendatang. Kementerian Perhubungan bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi terkait kesiapan arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Pemerintah memperkirakan pergerakan pemudik sudah akan mulai pada 21 Maret 2025 meskipun kebijakan pembatasan kendaraan baru berlaku pada 24 Maret. Puncak arus mudik sendiri diprediksi terjadi 3 hari jelang Lebaran atau 28 Maret 2025 mendatang. Jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan ada sebesar 50% atau sebesar 146,48 juta dengan tujuan sebagian besar dalam untuk merayakan Idul Fitri atau sebesar 62,6%. Pilihan utama dalam responden untuk memilih moda angkutan selama liburan adalah mobil pribadi sebesar 23%, bus sebesar 16,9%, kemudian dilanjut kereta api 16,1%, pesawat 13,5%, dan sepeda motor sebesar 8,7%. Kementerian Perhubungan bersama Polri telah menetapkan sejumlah titik pantau untuk memantau arus lalu lintas di titik-titik kritis seperti Pelabuhan Merak, Tol Cikampek Utama, dan jalur-jalur arteri. Untuk mengurangi lonjakan pemudik saat arus balik, pemerintah juga memberikan diskon tarif tol pada tanggal 3, 4, 8, dan 9 Mei 2025. Menhub menyebut kebijakan ini telah disahkan melalui surat keputusan bersama antara Kemenhub, Korps Lalu Lintas, dan Jasa Marga. Kementerian Perhubungan juga memastikan kondisi cuaca menjelang dan saat mudik masih terpantau kondusif berdasarkan pantauan BMKG. Namun, seluruh pihak terkait akan terus melakukan pemantauan dan kesiapsiagaan jika terjadi perubahan cuaca yang dapat menghambat perjalanan pemudik. Dari Jakarta, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta terus meningkatkan fasilitas jelang mudik Lebaran, salah satunya dioperasikannya kembali Terminal 1B untuk melayani penerbangan domestik. Pengoperasian terminal tersebut untuk mengurai kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta.
digunakan imbas pembatasan penumpang karena COVID-19 mulai Sabtu. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mengoperasikan kembali Terminal 1B. Suasana Terminal 1B hari ini dipadati sejumlah penumpang penerbangan domestik. Pengoperasian kembali Terminal 1B sebagai peningkatan fasilitas jelang arus mudik yang diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah penumpang pesawat. Menurut pengelola Bandara Soekarno-Hatta jelang arus mudik Lebaran, pengelola bandara memindahkan pengoperasian maskapai Citylink dari Terminal 3 ke Terminal 1B. Hal ini untuk keseimbangan jumlah penumpang di terminal. Sesuai lokasi kita berada, salah satu yang kita lakukan menjelang arus mudik adalah melakukan rebalancing terminal, ya, baik dari sisi kapasitas dan juga rebalancing fungsi udara. Nah, salah satunya adalah per hari ini penerbangan Citylink sudah berpindah ke Terminal 1B ini. Nah, di Terminal 1B ini tentunya Citylink biasanya sehari melayani kurang lebih 18.000 penumpang, artinya di Terminal 3 berkurang sejumlah itu. Kita ke informasi selanjutnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno melarang pengurus rukun warga atau RW di Jakarta meminta tunjangan hari raya atau THR. Rano menilai praktik minta THR ke pengusaha yang dilakukan pengurus RW di Jembatan 5 Jakarta Barat adalah perbuatan keliru. Beredar di media sosial surat edaran yang diduga dikeluarkan oleh pengurus salah satu RW di Jembatan 5 Jakarta Barat. Surat berisi permintaan uang tunjangan hari raya Lebaran ke para pengusaha yang menggunakan lahan parkir. Menurut isi surat ini, dana akan dialokasikan untuk anggota Linmas dan kepengurusan RW. Menurut Rano, hal ini tidak boleh dilakukan. Ia meminta seluruh pengurus RT dan RW di Jakarta tidak meminta THR ke pengusaha. Ini kita mesti paham, maaf nih, RT RW saya juga mengeluarkan edaran untuk apa? Misalnya untuk lebaran satpam, itu sih normal gitu. Tapi juga ada ketentuan, jangan gila-gilaan, nggak boleh itu. Kayak petugas sampah, tukang sapu, di komplek-komplek pasti begitu, pasti dikolek dari ya. Kembali di Anyus Pagi pemirsa untuk memberikan edukasi tentang ekonomi keuangan syariah. Komunitas Gebu Minang meluncurkan 2 musyaf Al-Quran, Maqasid Syariah dan Al-Ibrah. Acara ini dihadiri oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menko Kumham Inpas Yusril Iza Mahendra. Hadir juga pendiri Gebu Minangkabau Emil Salim dan juga Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Untuk tahap awal, kedua musyaf Al-Quran akan dicetak lebih dari 10.000 kitab yang akan disebar ke berbagai penjuru di tanah air. Ketua Gebu Minang, Usman Sabta, menyatakan 2 musyaf Al-Quran merupakan bentuk kepedulian terhadap ekonomi dan budaya Indonesia. Nanti inilah memberikan warna yang sangat khusus kepada umat Islam Indonesia. Ya, jadi masyarakat Indonesia itu moderat, plural. Itu karena peranan masyarakat Minangkabau Padang. Kita lihat tokoh-tokoh penganjur Islam pertama seperti Profesor Hamka, itu kan guru bangsa Indonesia. Jadi boleh dikatakan bahwa guru agama masyarakat Indonesia itu adalah orang Padang. Salah satu kegiatannya adalah Al-Quran tadi, ya, yang membawa ke bidang ekonomi dan budaya. Jadi antara ekonomi dan budaya itu tidak bisa dipisahkan bagi orang Minang. Nah itu nanti karena ada penciptaan Al-Quran, maka Menteri Agama hadir di sini. Bulan suci Ramadan ternyata membawa nuansa tersendiri bagi umat Muslim di Sydney, New South Wales, Australia. Meski tergolong sebagai kaum minoritas, namun keceriaan Ramadan tetap disambut meriah dengan beragam acara menarik. Ramadan Nights Market yang kini berubah nama menjadi Lakemba Nights During Ramadan kembali hadir di Halden Street, Lakemba Nights, Australia. Lebih dari 60 kios dan truk makanan halal yang dijajakan di sini selalu dipadati warga. Acara ini pun menjadi destinasi berburu menu berbuka puasa bagi komunitas Muslim di Australia. Menu yang ditawarkan pun beragam, mulai dari burger unta, kebab, shawarma, kanafe, puding susu Timur Tengah, kopi Arab, martabak, sate ayam, dan masih banyak lagi. Tak heran jika pasar malam di Lakemba ini kerap didatangi masyarakat umum non-Muslim sekalipun.
Sama seperti di Indonesia, Pasar Malam Lakemba juga memiliki kegiatan buka puasa bersama yang diadakan sejumlah komunitas muslim setempat. Salah satunya Iftar Dinner oleh keluarga pelajar Islam Indonesia atau KPII Sydney dengan The Islamic Society of UNSW yang dapat mengobati rindu menyantap hidangan berbuka tanah air. Festival Ramadan ini diadakan setiap Kamis hingga Minggu, mulai dari tanggal 27 Februari hingga 30 Maret yang digelar pukul 6 sore hingga pukul 2 pagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah ini, pegawai KBRI Riyadh, Arab Saudi melakukan umroh bersama masyarakat Indonesia yang tinggal di Riyadh. Kegiatan umroh tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketakwaan jamaah. Kita akan melakukan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh Ramadan. Pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia Riyadh, Arab Saudi menyelenggarakan umroh bersama di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kegiatan ini berlangsung di momentum istimewa di mana periode kali ini merupakan periode jumlah jamaah umroh terbanyak dalam satu hari, yang mencapai lebih dari 500.000 jamaah. Kegiatan ini dilakukan sebagai ajang silaturahmi, meningkatkan ketakwaan, serta memfasilitasi warga negara Indonesia di Riyadh untuk meraih keberkahan Ramadan dengan melaksanakan umroh bersama. Sebanyak 44 peserta yang terdiri dari pegawai KBRI Riyadh dan masyarakat Indonesia di Riyadh ikut dalam pelaksanaan umroh kali ini. Rombongan berangkat dari KBRI Riyadh menggunakan bus menuju Makkah. Sesampainya di Mekah, rombongan melaksanakan umroh dengan penuh kehusyukan meski harus berbagi ruang dengan ribuan jamaah lain dari berbagai negara. Suasana Masjidil Haram yang penuh menambah syahdu perjalanan spiritual para jamaah. Bahwa umroh pada masa Ramadan itu adalah sangat penuh. Apalagi dengar berita bahwa pada tanggal 6 itu jumlah jamaah tercatat sebanyak 500.000 per hari yang datang ke Mekah. Namun itu tidak menyurutkan niat kami bahwa kita mencari keutamaan. Susah atau sulitnya untuk berumroh itu adalah terkait dengan perjuangan kita untuk melakukan ibadah pada bulan Ramadan yang nilainya adalah bila kita melakukan umroh pada bulan Ramadan sama halnya dengan haji. Perjuangannya memang berat, tapi itu akan kita hadapi. Kegiatan ini menjadi bagian upaya dari KBRI Riyadh untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan kekeluargaan di kalangan masyarakat Indonesia di Arab Saudi, khususnya pada bulan Ramadan ini. Tim Liputan iNews melaporkan.